Bayangkan seorang pria dilemparkan hidup-hidup ke dalam kuali berisi minyak mendidih di hadapan kerumunan yang menantikan kematiannya. Namun ia tidak berteriak, tidak terbakar, dan tidak mati. Inilah kisah Rasul Yohanes, murid terakhir yang masih hidup, satu-satunya saksi mata Kristus yang Roma coba hapus, namun gagal. Yohanes berasal dari Galilea, seorang nelayan muda yang memiliki karakter kuat dan temperamen keras. Yesus menjulukinya anak guntur, mencerminkan semangatnya yang meledak-ledak. Namun, persekutuan yang dekat dengan Kristus mengubah intensitas itu menjadi kasih yang mendalam dan kesetiaan yang teguh. Ia menyaksikan peristiwa-peristiwa paling intim dalam pelayanan Yesus, kebangkitan anak Yairus, transfigurasi, dan penderitaan di Getsemani. Pada perjamuan terakhir, Yohanes bersandar di dada Yesus, simbol kedekatan yang tak tergantikan. Ia juga satu-satunya murid yang tetap berdiri di kaki salib, hingga Yesus mempercayakan kepadanya perawatan Maria, ibunya. Setelah kebangkitan dan kenaikan Kristus, Yohanes menjadi pilar gereja mula-mula. Ia menyaksikan pencurahan Roh Kudus, pertumbuhan gereja, dan gelombang penganiayaan. Sebagai rasul terakhir yang masih hidup, kesaksiannya memiliki otoritas yang tidak bisa dibantah. Dimanapun ia melayani, iman diteguhkan dan jemaat dikuatkan. Inilah yang membuat Roma resah. Yohanes bukan sekadar pengkhotbah tua, ia adalah saksi hidup Kristus. Di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus yang menuntut disembah sebagai dewa, iman Kristen dianggap ancaman langsung. Yohanes dengan tegas menolak penyembahan kepada manusia dan terus menguatkan gereja-gereja untuk setia kepada Allah. Pengaruhnya yang semakin besar membuat Roma mengambil tindakan. Yohanes dipanggil ke Roma untuk diadili. Tuduhan palsu disiapkan, persidangan digelar hanya untuk melegitimasi hukuman yang sudah ditentukan. Namun Yohanes tidak menyangkal imannya. Ia bersaksi dengan ketenangan, menyatakan bahwa ia hanya memberitakan apa yang telah ia lihat dan dengar dari Kristus. Roma ingin membungkam saksi terakhir Yesus. Namun mereka tidak menyadari bahwa hidup Yohanes berada di tangan Allah. Perjalanan ke Roma bukanlah akhir dari misinya, melainkan awal dari peristiwa besar yang akan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah kekristenan. Para pejabat Romawi menyampaikan pidato panjang tentang ketertiban umum dan stabilitas kekaisaran. Yohanes menyadari bahwa semua itu hanyalah manipulasi politik untuk menghancurkan kredibilitasnya dan membungkam kesaksiannya tentang Kristus, seperti yang pernah terjadi pada para rasul dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 18. Ia ditekan untuk menarik imannya dan mengakui Kaisar sebagai Tuhan, tetapi Yohanes tetap teguh. Penolakannya bukanlah pemberontakan, melainkan ketaatan kepada kebenaran bahwa hanya Yesus Kristus yang layak disembah. Filipi 2 ayat 11. Pengadilan berakhir dengan vonis bersalah. Yohanes dijatuhi hukuman mati karena menolak kultus kekaisaran dan dianggap mengancam stabilitas politik. Roma berniat menjadikan kematiannya tontonan publik untuk menakut-nakuti orang Kristen. Tempat eksekusi dipilih di Koloseum dengan metode yang kejam, kuali minyak mendidih. Saat hari eksekusi tiba, Yohanes dibawa ke arena tanpa rasa takut. Ketika ia dilemparkan ke dalam minyak mendidih, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuhnya tidak terluka, ia tidak menjerit, dan tetap hidup. Kerumunan terkejut, para prajurit kebingungan. Peristiwa ini mengingatkan banyak orang pada pemuda-pemuda Ibrani dalam Daniel pasal 3 yang dipelihara Tuhan di tengah api. Apa yang dimaksudkan Roma sebagai pertunjukan kekuasaan justru menjadi kesaksian ilahi. Takut akan dampak yang lebih besar, Kaisar memutuskan untuk tidak membunuh Yohanes.
Hukuman diubah menjadi pengasingan. Ia dikirim ke Pulau Patmos, tempat pembuangan bagi para tahanan berbahaya, dengan harapan suaranya akan terbungkam oleh isolasi. Di Patmos, Yohanes menjalani kerja paksa dalam kondisi keras. Tubuhnya menua dan pekerjaannya berat, namun imannya tetap teguh. Ia tidak mengeluh, melainkan hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Sikapnya mulai memengaruhi para tahanan lain. Bahkan di tengah keterasingan, Roma mengira pengasingan adalah akhir dari misinya. Namun justru di Patmos, Yohanes menerima wahyu ilahi. Dalam kesunyian pulau itu, tempat hukuman berubah menjadi tempat perjumpaan. Seperti yang ia tuliskan dalam Wahyu 1 ayat 10, Yohanes ada di dalam roh pada hari Tuhan. Apa yang dimaksudkan kekaisaran untuk membungkam suara rasul, dipakai Tuhan untuk menyatakan pewahyuan yang akan mengubah sejarah iman Kristen. Kekaisaran Romawi berusaha membungkam Yohanes dengan membuangnya ke Pulau Patmos. Namun, apa yang dimaksudkan Roma sebagai akhir justru menjadi awal dari wahyu terbesar dalam sejarah gereja. Yohanes mungkin terisolasi dari dunia, tetapi ia tidak pernah terpisah dari surga. Di tempat pengasingan itu, Tuhan memilih untuk berbicara kepadanya. Di Patmos, Yohanes menerima penglihatan yang membentuk pemahaman rohani gereja sepanjang zaman. Dalam kesunyian dan penderitaan, imannya tidak melemah, melainkan semakin tajam. Roma dapat merampas kebebasannya, tetapi tidak pernah mampu menyentuh hubungannya dengan Tuhan. Pada hari Tuhan, Yohanes berada dalam roh, ketika Kristus sendiri menyingkapkan kemuliaannya kepadanya. Yohanes melihat Yesus bukan lagi sebagai guru yang berjalan di Galilea, tetapi sebagai anak manusia yang dimuliakan. Mata seperti nyala api, suara bagaikan gemuruh, penuh otoritas ilahi. Penglihatan ini menegaskan bahwa sekalipun kekaisaran mengklaim kuasa tertinggi, pemerintahan sejati tetap berada di tangan Tuhan. Kristus kemudian memerintahkan Yohanes untuk menuliskan segala sesuatu yang akan ia lihat dan mengirimkannya kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Pesan-pesan itu menjadi penghiburan, teguran, dan penguatan bagi gereja-gereja yang hidup di tengah penganiayaan dan tekanan iman. Yohanes selanjutnya melihat takhta Allah di surga. Takhta itu berdiri teguh, dikelilingi makhluk surgawi dan para tua-tua yang menyembah tanpa henti. Penglihatan ini menegaskan bahwa di atas semua kerajaan manusia, Tuhan tetap berdaulat. Ia juga melihat anak domba yang telah disembelih, Kristus, satu-satunya yang layak membuka kitab bermeterai dan menggenapi seluruh rencana sejarah. Melalui wahyu ini, Yohanes menyaksikan perjalanan akhir zaman, penghakiman ilahi, jatuhnya Babel rohani, kekalahan kuasa jahat, dan munculnya langit serta bumi yang baru. Semua ini diberikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meneguhkan gereja bahwa anak domba memerintah dan kemenangan sudah pasti. Pengasingan Yohanes akhirnya berakhir ketika kekuasaan Romawi berubah. Ia diizinkan kembali ke Efesus, membawa bukan harta duniawi, melainkan wahyu yang bernilai kekal. Kepulangannya menguatkan gereja-gereja yang sempat mengira ia telah mati. Di usia tuanya, Yohanes tetap melayani. Meski lemah secara fisik, otoritas rohaninya semakin kuat. Ia terus mengajar dan mengingatkan jemaat akan pesan utama Kristus. Anak-anakku, kasihilah satu sama lain. Baginya, kasih adalah inti iman dan tanda sejati dari pengikut Kristus. Yohanes menjadi saksi hidup ketekunan iman. Ia telah melihat penganiayaan, pengasingan, dan kematian, namun tetap setia. Hidupnya membuktikan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kepercayaan kepada Allah yang berdaulat. Menjelang akhir hidupnya, Yohanes tidak takut. Ia tahu misinya telah digenapi. Injil, surat-surat, dan kitab wahyu yang ia tinggalkan akan terus menguatkan gereja sepanjang generasi.
Kesaksiannya menegaskan satu kebenaran: tidak ada kuasa dunia, penderitaan, atau kematian yang dapat menggagalkan tujuan Allah. Yohanes selalu menunjuk kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Warisannya melampaui kelangsungan hidup fisik. Ia membentuk pemahaman Kristen tentang Kristus, kehidupan gereja, dan pengharapan akan masa depan. Melalui tulisannya, suara Yohanes terus hidup dalam kitab suci dan memengaruhi gereja lintas kota, bangsa, dan generasi. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11, ia menegaskan bahwa Allah telah memberi hidup kekal dan hidup itu ada di dalam anaknya. Keyakinan ini menjadi dasar hidupnya. Ia mengajarkan bahwa kehidupan Kristen tidak berakhir dengan kematian, tetapi disempurnakan di dalamnya. Minggu-minggu terakhir hidupnya dijalani dengan ketenangan karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Yohanes tidak mati seperti rasul lainnya, bukan untuk meninggikan dirinya, melainkan untuk meninggikan tujuan Allah. Ia dipelihara agar Injil tetap jelas, kasih dijelaskan dengan mendalam, dan wahyu terakhir disampaikan kepada gereja. Jika ia selamat dari hal yang mustahil, itu karena kuasa Kristus, bukan kekuatannya sendiri. Kisah Yohanes bukan tentang kehebatan manusia, tetapi tentang kesetiaan Kristus. Ketika Roma mencoba membungkamnya, Kristus membuka surga di Patmos. Hidupnya menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah bagi mereka yang menjadi miliknya. Pesan ini masih berlaku hari ini. Kristus yang memelihara Yohanes terus memanggil setiap orang untuk kembali, dipulihkan, dan melangkah maju dengan iman. Jika hati Anda tergerak, ketahuilah itu adalah panggilan Roh Kudus. Jika Anda rindu diperdamaikan dengan Kristus atau memulai perjalanan iman yang baru, nyatakan iman Anda kepadanya. Dan bagi Anda yang telah percaya, tuliskan amin agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa. Kiranya keputusan ini menjadi awal yang baru, penuh harapan dan arah yang baru di dalam Kristus.